Dialog Islam Aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kembali lagi di Digital Dialog Islam Aktual. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita telah kehadiran guru kita yaitu Al-Ustadz Hanif Azhar hafizahullah taala. Sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifar? Khair, alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Taib. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mau bincang santai saja, Ustaz. Siap, Masya Allah. Khair, Bincang Masya Allah. santai terkait bagaimana pengalaman antum dalam menuntut ilmu syar'i. Nanti juga kita akan menanya apa yang memotivasi antum sampai bisa bertahun-tahun ya istiqomah insyaallah dalam menuntut ilmu syar'i ini. Taib Ustaz, kita mulai dulu dari mana Ustaz? Mungkin ya pendidikan antum lah, apakah sudah dari kecil dulu dari SD sudah diarahkan oleh orang tua untuk belajar agama atau seperti apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah mempertemukan kita di pertemuan kesempatan ini. Kemudian juga yang kedua, tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mereka meniti di atas sunnahnya sampai tegaknya hari kiamat kelak nanti. Alhamdulillah ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi ana, karena alhamdulillah langsung ditanya oleh Ustadz Mustafa masalah ini. Masya Allah, ini merupakan suatu yang sepertinya harus kita adakan sebagai bentuk motivasi kepada yang lainnya juga. Taib, masalah pertanyaan yang tadi antum tanyakan ke ana, maka yang pertama tentu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama dan utama. Yang kedua, dari kecil memang abi sama umi itu sudah sering menasihati, terutama abi ya, beliau mengatakan nak, memang abi itu, tapi sebelumnya ini tujuannya bukan untuk berbangga diri, enggak ada sama sekali, kita untuk memberikan pengalaman saja. Kata abi, nah, abi itu memang lulusan PNS. Ya kan, zaman dulu sama zaman sekarang itu kalau misalnya ada PNS itu biasanya anaknya dia kuliahkan, setelah itu nanti dapat ijazah didaftarkan ke PNS lagi, juga ya, demikian kan itu. Seperti itu biasanya. Namun Nabi ana itu tidak. Ya, setelah lulus dari SMP, yaitu Tsanawiyah SMP, itu abi ana sudah mengatakan insyaallah taala setelah ini nanti masuk ke pondok pesantren. Nah, tapi sebelum itu sudah memang diberikan nasihat bahwasanya pondok itu begini dan begini, hingga akhirnya kan ana enggak kaget. Ya. Jadi orang tua zaman sekarang itu harusnya paham tentang keadaan anaknya, menjelaskan dulu seperti apa pondok itu, memberikan gambaran. Sahih seperti itu. Jadi nanti ketika anaknya udah besar langsung ditembak mondok, nanti kaget. Akhirnya di pondok nggak betah, demikian dan lain sebagainya, dalam keadaan belum siap. Seperti itu, Ustaz. Ya, jadi ketika abi ana sudah memberikan nasihat, sudah memberikan gambaran pondok, demikian pondok itu begini nak, makanya kadang itu ya kadang
cukup, kadang juga kurang, kadang kehabisan lauk dan lain sebagainya. Kadang ada teman yang suka jahil kepada kita dan lain sebagainya. Diberikan demikian, akhirnya jadi anak itu sudah memiliki gambaran. Ternyata pondok itu seperti itu loh. Hingga akhirnya sudah bismillah, ana bulatkan tekad dan alhamdulillah meluncurlah ke Gresik, Jawa Timur. Taib. Tapi saat sebelum itu ana penasaran nih, kan waktu itu saya antum berapa saat pas lulus SMP kira-kira? 15 antara 15, 16, 17 tahun ke atas lah. Iya. Untuk anak sekecil itu kan ketika diceritakan kemudian digambarkan terkait pondok, ya otomatis kan agak kaget gitu dan ada rasa khawatir sendiri kan, ada rasa khawatir sendiri. Terlebih lagi ketika itu antum kan tinggal di Sulawesi. Betul. Ya, kemudian harus pergi jauh dari orang tua, ya meninggalkan pulau kampung halamannya seperti itu ke Gresik, Pulau Jawa seperti itu. Nah, apa yang membuat antum termotivasi dan sudah nurut orang tua sajalah, bismillah saya melanjutkan pendidikan aliyah ke pondok seperti itu? Baik. Jadi pertama, karena seringkali nasihat orang tua itu, ya walaupun itu misalnya agak membuat atau membuat hati kita itu kurang senang, itu biasanya terdapat kebaikan yang banyak di situ. Jadi apapun kata orang tua, selagi bukan di dalam hal keburukan atau kemaksiatan, maka wajib bagi sang anak itu untuk taat kepadanya, suka atau tidak suka, apalagi dalam sebuah kebaikan. Asalnya sih anak memang kurang setuju, karena kenapa kok jauh-jauh gitu loh. Iya kan, jauh banget dari Sulawesi harus ke Jawa Timur. Jauh. Di Sulawesi ada, ngapain kok jauh-jauh ke sana? Ternyata ketika ana sampai ke Sulawesi itu, ana baru paham betul kenapa kok sampai abi ana itu menyuruh ana untuk mondok ke Sulawesi. Kenapa itu alasannya? Alasannya pertama begini, Ustaz. Ya. Pertama, kalau misalnya mondoknya dekat, itu biasanya akan banyak pengeluaran yang besar. Apa maksudnya? Orang tuanya sering jengukin, bawa uang, bawa jajan. Belum lagi orang tuanya bayar angkot, bayar taksi yang sekarang serba mahal. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika anak mondok jauh dari rumah, gak bisa jenguknya mungkin 4 tahun sekali. Atau paling minimal setahun sekali. Paling minimal setahun sekali. Ya, kalau misalnya anaknya agak kangen itu tahun sekali itu. Kemudian yang kedua, biar anaknya juga enggak pulang pergi. Karena kalau dekat tuh, kalau misalnya nih sakit, alasan sakit sedikit langsung pulang, dijemput sama orang tua. Hingga akhirnya jiwa anak tersebut itu tidak terbentuk jiwa seorang pejuang. Jadi demikian buat para wali santri, ketika misalnya ada anak kita atau ananda mengeluhkan tentang pondok, ya sudah, bismillah, serahkan semua ke pondok. Ya, adapun keluhannya maka sampaikan kepada dia, pondok itu tempatnya seorang laki-laki untuk berjuang, bukan untuk manja-manjaan. Begitu. Sedikit ditarik ke belakang, yang membuat antum mematuhi apa yang dikatakan orang tua, bisa jadi berarti orang tua antum tuh memang dalam mentarbiyah dan mendidik antum tuh, ya maksudnya dalam tarbiyah yang benar, ya dalam artian tanpa kekerasan. Kemudian ya kalau misalnya mengajak bicara anaknya dari hati ke hati seperti itu, seperti apa bentuk tarbiyahnya tadi, sehingga antum mau nurut gitu, mondok jauh dari orang tua kan. Pasti kita juga penasaran gimana sih cara mentarbiyah anak supaya ya ketika diarahkan ke pondok tuh ya sudah langsung terima nurut apa yang diarahkan orang tua. Jadi pertama, orang tua anak, terutama abi anak itu seperti antum sampaikan tadi, dinasihati pelan-pelan,
Ya, nasihatnya santai, tulus, disampaikan pelan-pelan, diberikan gambaran. Pokoknya belum ada yang namanya kekerasan. Keras. Ya. Kemudian setelah itu ternyata anak kok ngejelan orangnya, diberitahu. Abi anak masih menasihati. Nah, kalau kamu nggak mau ngelakuin ini, nanti Abi akan pukul kamu. Dalam artian pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk mengadab. Oh, jadi sebelum kita hendak keras ke orang tua, kita bilang terlebih dahulu, jangan tiba-tiba langsung mukul seperti itu ya. Seperti itu, Ustaz. Jadi kita peringati terlebih dahulu. Peringati terlebih dahulu. Ya, jangan langsung mukul, kan nggak tahu ya. Apa salah anak dan demikian. Jadi pelan-pelan dulu, setelah itu ya kasih ancaman, kasih peringatan. Ancaman dulu, nah, baru ditinggal tegas, demikian Ustaz. Nah, hingga suatu saat abi ana memerintahkan sesuatu, ana langsung kerjakan, dan ternyata di balik itu semua ada hikmah yang sebelumnya ana tidak tahu, karena patuhnya seorang anak kepada ayahnya. Makanya pernah dikatakan al barakatu ala akabirikum. Ya, keberkahan itu ada pada orang kibar di antara kalian. Kata Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan kibar di sini itu ada dua. Ada yang dimaksud dengan orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang memiliki pengalaman banyak. Dan mereka itu memiliki ilmu apa? Pengalaman, walaupun ilmu agama mereka itu kurang. Dan itu orang tua kita. Mereka nggak pernah belajar di pondok, ya. Tapi mereka memiliki apa? Pengalaman hidup. Ya, hingga akhirnya kita mengambil pelajaran dari mereka. Istilahnya banyak memakan asam garam. Asam garam, sahih itu, masyaallah. Demikian. Nah, ada kibar lainnya, apa itu? Orang yang umurnya memang muda, tapi ilmunya kithir, banyak. Ini juga kita harus belajar kepada mereka. Masya Allah. Terlebih lagi kalau orang tersebut sepuh secara usia dan dalam secara keilmuan. Nah, itu ya, itu harus lebih kita muliakan lagi. Dan jadi ya penting juga ternyata tarbiyah orang tua, ya mengarahkan anaknya sehingga ya anaknya itu mau diarahkan ke pondok seperti itu kan. Mau diarahkan ke pondok, bahkan ke pondok yang jauh sekalipun ya, ke pondok yang jauh sekalipun. Nah, ketika itu mengapa orang tua antum sampai memilih ke Gresik? Apa sih keistimewaan Ma'had Al-Furqan Gresik itu? Kenapa sampai beliau pilihkan ke situ? Tayyib. Pertama karena ayah anak itu kan punya seorang adik. Adiknya ini dulu punya teman Ustadz Ahmad Sabik, yang mana beliau ini kan pengurus di Al-Furqan. Jadi otomatis paman ana sudah tahu tentang Al-Furqan itu seperti apa. Jadi kata paman ana nanti Hanifnya kalau udah lulus dari SMP itu langsung kirim ke Gresik. Di sana ada teman ana. Dan diantara keistimewaan Ma'had tersebut, Ma'had Al-Furqan itu berpacu pada ilmu nahwu sama ilmu sorabnya. Jadi kalau misalnya nih ada santri ilmu nahwunya belum bisa, semoga dengan wasilah ketika ia masuk Al-Furqan dia bisa ilmu nahwu. Dalam artian apa? Bisa baca kitab gundul. Bukan kitab gondrong lagi ya, tapi kitab gundul ini ya, kitab gundul, menerjemahkan dengan baik, membacanya dengan baik. Itu diantara keistimewaan Ma'had tersebut. Dan itu memang ya sudah terbukti dari lulusan sananya ya. Alhamdulillah, saya sudah terbukti sampai saat ini. Masya Allah. Kemudian ketika antum masuk kan pasti ada tesnya dulu seperti itu, Tad. Ya. Ada tesnya, Ustaz. Nah, itu mengharuskan kita memiliki dasar-dasar bahasa Arab atau tidak sih? Kalau dulu pas ana tes itu sepertinya hanya disuruh membaca Al-Quran aja, bisa Pak. Kalau dulu, adapun kalau sekarang itu sepertinya harus ada tes dasar sedikit mengenai bahasa Arab. Dan di situ memang
khusus jenjang aliyah Ustaz, apa ada jenjang lainnya? Kalau dulu itu Ustaz pas ana masuk itu sudah ada TK-nya, kemudian SD, SMP sama SMA-nya, dan bahkan itu sudah ada setara dengan diplom 3. Oh, Itu udah sampai ma'had alinya diplom 3. Gitu. berarti ketika antum bergabung di situ kemudian masuk menuntut ilmu syar'i, otomatis bergabung juga dengan lulusan yang dari SMP Al-Furqon ya? Apa seperti apa? Bergabung Ustaz. Ya, itu kan dari SD, mereka kan ke SMP. Ana dari luar bergabung. Nah, itu langsung digabung apa? Kalau anak kan dulu di pondok itu ada kelas persiapan dulu ya setahun, namanya ya dirosah takhosus gitulah. Takhosus seperti itu. Yang ya kelas persiapan biasanya. Kalau karena antum kan sebelumnya dari Umum. Seperti itu. Ada kelas seperti itu juga atau tidak? Enggak ada Ustaz. Jadi ana langsung masuk. Langsung masuk digabung dengan Yang udah bisa yang semua. udah bisa bahasa Arab. Nah, itu seperti apa? Tayyib. Jadi ketika ana masuk pada saat itu, ya otomatis ana kaget. Kenapa ana kaget? Dah tiba-tiba di depan ana nih ada tulisan Arab plus tidak ada harokatnya. Dan ana dulu di SMP sebelumnya itu paling benci dengan yang namanya bahasa Arab. Sangat benci sekali Ustaz sampai saat itu. Negeri ya, Negeri dulu. Enggak Ustaz, ini apa namanya? Sanawiyah. Ya, MTS. Ya. Setelah itu ketika ana masuk, ana mungkin di antara puluhan santri adalah termasuk orang yang paling tidak bisa, paling bodoh pada saat itu. Ya, ditanya apa, jawabnya apa. Hingga pada saat ada apa namanya, ada mahasiswa Ali bin Abi Thalib yang di Surabaya itu datang berkunjung ke Ma'had Al-Furqon. Ya, berkunjung, dia bertanya kepada ana apa namanya, kaif haluk, maksudnya bagaimana kabarmu. Tapi ana jawab, nama ana Hanif Azhar. Iya kan, orangnya tertawa, tertawalah. Terus ketika ditanya, mas mukal karim, nama ente siapa? Ana jawab, ana baik-baik saja. Iya kan, tanyanya jawabannya B. Tanya B, jawabnya A. Bolak-balik. Ana ditertawakan pada saat itu. Orangnya tertawa. Hingga akhirnya dari tertawanya orang tersebut, maka timbullah api membara dalam hati ana ini untuk rasa semangat belajar bahasa Arab di situ. Mulai dari situlah ana langsung tulis di kertas, Hanif, jangan pulang sebelum bisa bahasa Arab. Dan anak pulang yang ke Sulawesi itu Ustaz kurang lebih sekitar 4 tahun baru anak pulang. Jadi selama 4 tahun itu belum bertemu sama orang tua anak. Gitu Ustaz. Alhamdulillah ya, berarti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan taufik kepada antum gitu. Alhamdulillah. Karena kan kalau orang diejek seperti itu kan, ditertawakan sama orang yang imma dua dia. Betul. Kalau enggak dia menyerah, ya jadi semakin rendah dirinya kayak gitu kan, nggak percaya diri, atau malah semakin semangat seperti itu. Alhamdulillah antum diberikan taufik menjadi semangat belajar. Dari santri baru ketika itu berapa saat yang angkatan antum pindahan dari SMP lain? Itu sekitar 50-an lah. 50-an satu kelas itu 50-an. Yang dari yang sebelumnya belum punya dasar sama sekali itu ada banyak juga. Ada sekitar 20-an. Jadi digabung itu sampai 50-an. Iya. Berarti angkatan antum terhitung yang kelas 1 SMA-nya lah ya. Satu adanya itu 50-an. Nah, itu bertahan sampai lulus semua? Oh, tidak Ustaz. Enggak ada yang bertahan. Ya. Sampai lulus itu yang bertahan cuman ana sendiri. Antum sendiri? Yang dari luar? Yang dari luar itu kan begini Ustaz. Itu di Ma'had Al-Furqon itu
kalau orang yang dia lulus SMA masuk ke Al-Furqan itu dia masuknya ke takhassus ilmi. Nah, sedangkan yang SMP-nya di luar itu dia masuk ke Tsanawiyah I'dad Lugawi. Namanya I'dad Lugawi. Nanti takhassus ilmi ini akan bertemu dengan I'dad Lugawi di marhala namanya marhala Ali, Ma'had Ali. Gitu. Jadi Mahat intinya itu ya. Ma'had intinya yang setara Ali, dengan setara diplom dengan 3. diplom 3. Jadi dari kelas anak ini itu kan ada 50-an tuh. Nah. Ya. Ketika udah mulai masuk ke Ma'had Ali ke semester pertama itu tinggal 5 orang. Ana diantaranya. Jadi teman Ana yang asalnya 50 tinggal 5 orang. Sampai selesai lulus yang 4-nya ini mundur. Entah karena nikah lah, karena kerjaannya lah, karena ingin bantu orang tua lah, kuliah di tempat lain lah, lain sebagainya. Ana sampai lulus, alhamdulillah. Selesailah di Ma'had Al-Furqan, Ma'had Ali, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah dinikmati tadi Masya Allah. Jadi ya sebelumnya yang 50, sisa 5 yang sampai lulus alihnya idanya ya. Kemudian melanjutkan 5 orang di Ma'had Ali, menyisakan antum sendiri yang lulus. Alhamdulillah. Berarti total ada berapa tuh? Berapa tahun antum menimba ilmu di Al-Furqan? Tayyib, belajarnya itu sekitar 6 tahun. 6 tahun. Pengabdian itu wajibnya 1 tahun. Kalau mau nambah setahun jadi itu sekitar 8 lah. 8 tahun. Ya, 8 atau 9 ya, antara 8 sama 9 tahun. Gitu. Berarti I'dad logonya 3 tahun. 3 tahun. Ma'had Alinya 3 tahun. Demikian. Kemudian antum mengambil yang 1 atau 2 tahun pengabdian? 2 tahun, Ustaz. 2 tahun, berarti 8 tahun. 8 tahun. Masya Allah. Apa yang membuat antum ba'daullah ya bisa ya istiqomah bertahan? Apalagi kan dengar-dengar kalau di Al-Furqan itu kondisinya sudah panas ya, karena pantai kan. Terlebih lagi ana dengar-dengar juga airnya tuh bukan air tawar seperti itu. Asin, Ustaz. Asin. Jadi diantara kenapa kok ana bisa bertahan di sana itu tadi yang saya sampaikan, setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian ingat orang tua di rumah. Ya, kenapa, Ustaz? Orang tua sudah menyekolahkan kita jauh-jauh. Sudah nganter kita jauh. Sudah ngabisin uang yang tidak sedikit, puluhan juta dihabisin. Mulai dari pergi ngantar kita, membelikan makan ya, di jalan, kemudian bayar SPP. Harusnya seorang anak itu mengerti itu semua. Pengorbanan ibunya, bapaknya, kedua orang tuanya itu harus mengerti. Jangan hanya egois kepada dirinya saja, enggak. Dia harus ngertiin orang tuanya. Lantas ketika udah masuk ke pondok, mau tidak mau dia harus membayar itu semua. Dengan cara apa? Lulus dari ma'had itu. Ya. Dan tidak mengecewakan kedua orang tuanya. Ya. Memang benar di pondok itu airnya sangat asin sekali. Ya, asin. Ya, hingga akhirnya kalau ana mau cerita sedikit itu ketika ana masuk ke sana itu beli sampo, itu ana kira samponya kadaluarsa, Ustaz. Jadi ketika kita mandi itu kita di rambut, keramas di rambut itu enggak ada busanya. Enggak ada busanya. Walaupun ada busa itu sedikit. Jadi ana kira ini kayaknya samponya kadaluarsa ini. Kok enggak ada busanya? Kok enggak ada busanya? Udah, ana ganti beli yang baru. Ya. Pas beli yang baru sama saja ternyata enggak ada juga busanya. Padahal udah merek lainnya, Dad. Udah merek lain ya. Udah diganti merek lain. Ya, dari diganti. Ya. Udah merek lain. Ya. Kemudian setelah itu ternyata ketika ana rasa airnya apa? Asin. Nah, itu penyebabnya. Asin hingga ketika sebulan juga busanya nggak keluar juga. Busanya nggak keluar juga. Ya. Namun karena ingat orang tua,
dan sebelumnya karena Allah Subhanahu wa taala ana bisa bertahan dengan cuaca di sana, panasnya, airnya asin dan lain sebagainya, Ustaz. Demikian. Masya Allah. Ya. Tayyib, barakallahu fikum, Ustaz. Ya, jadi begitu banyak pelajarannya. Kemudian kalau kita harus mengambil pelajaran juga kan, tadi banyak teman-teman antum yang keluar. Biasanya mereka itu sampai bisa mundur, ya, sampai bisa keluar dari gerbong menuntut ilmu ini biasanya karena apa tuh? Tayyib. Di antaranya biasanya, Ustaz, begini. Seseorang ketika belajar itu dia tidak bisa menata hatinya untuk tulus kepada Allah. Itu biasanya ketika di tengah-tengah perjalanan belajar ilmu agama, itu biasanya dia akan putus. Nah, tapi ketika seseorang itu ikhlas karena Allah Azza wa Jal, itu apapun cobaan yang dia lalui itu biasanya akan ada jalan keluarnya. Namun kalau misalnya niatnya hanya karena ingin ikut sama temannya saja, temannya mondok, dia ikut mondok, itu biasanya lambat laun ketika dia tidak ikhlas, temannya keluar, dia ikut keluar. Namun ketika dia ikhlas, teman mondok enggak mondok, dia akan tetap belajar. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya, Ustaz, yang belajar di sana itu diantaranya biasanya izin ke orang tua kurang maksimal. Nah, jadi orang tuanya nggak apa-apa belajar, silakan. Ya. Tapi sang anak nggak membuat perjanjian terlebih dahulu. Umi, Abi, kalau memang saya diizinkan belajar, saya minta izin sampai lulus. Itu. Nah, takutnya nanti ketika udah mau lulus, orang tuanya manggil, "Nak, udah berhenti mondok. Sini bantu Abi nyangkul di sawah, bantu Umi nih. Ya, ngurus ternak." Ya, mau nggak mau, ya karena nggak ada perjanjian sebelumnya, ya hitam di atas putih, anak tersebut harus berhenti mondok mengikuti perintah kedua orang tuanya. Padahal anaknya masih berkeinginan, masih semangat sekali, masih berkeinginan menyelesaikan studinya di pondok tersebut. Tapi karena belum membuat perjanjian dengan orang tuanya, demikian. Akhirnya ya harus menerima ketika diminta untuk pulang saja. Demikian. Dan ada juga sudah buat perjanjian dengan orang tua, ya. Tapi orang tuanya sakit. Nah, orang tuanya sakit, ya udah anaknya dipanggil, "Nak, tolong datang ke rumah. Ini abimu sedang sakit, umimu sedang sakit." Dan akhirnya ya mau nggak mau dia harus pulang merawat orang tuanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Ketika orang tuanya sudah sembuh, semangatnya nggak ditahu apakah masih ada atau nggak ada. Biasanya itu semangatnya itu sudah hilang karena udah lama keluar dari pondok. Jadi telah banyak pelajaran ya, bagaimana tarbiyah orang tua yang menentukan pola pikir dan juga nurutnya, patuhnya seorang anak seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara orang tua tersebut juga mempersiapkan seorang anak agar siap masuk ke pesantren seperti itu. Dan bagaimana cara kita agar istiqomah gitu, tetap bertahan, ingat pada tujuan awal ketika memang ingin masuk ke pesantren gitu, ya harus mengazamkan diri agar selesai sampai keluar. Dan di antara yang memotivasi ya setelah Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus ikhlas. Seperti itu juga kita harus ingat dengan perjuangan dari orang tua kita ya. Mungkin masih banyak yang sebenarnya yang ingin anak tanya-tanya, cuma karena waktu yang membatasi kita, mungkin di lain kesempatan kita akan membahas motivasi belajar bahasa Arab, juga pengalaman antum setelah menuntut ilmu di Al-Furqan, ya bagaimana kiat-kiat memasuki jenjang pendidikan yang selanjutnya, itu antum di Libya, Ustaz, ya bagaimana cara masuk ke Libya, mungkin seperti itu, dan masih banyak lagi. Mungkin sebelum ditutup,
anak atau kita di sini pengen mendengarkan dari antum ya nasihat dari asatid di Al-Furqan yang mungkin salah satu yang paling antum ingat seperti itu sampai sekarang. Taib, sebenarnya Ustaz, banyak sekali nasihat yang berharga, tapi paling tidak anak ambil satu nasihat yang anak ingat sampai sekarang. Itu nasihat Ustadzuna Aun Rafiq bin Gufron hafizallahu ta'ala. Ya. Beliau tidak pernah bosan-bosannya menasihati kepada anak dan teman-teman santri yang lainnya ketika ingin melakukan apapun. Poinnya satu tadi, usahakan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa memberikan suri tauladan yang baik kepada anak didik ketika nanti sudah lulus dari ma'had ini, kata beliau. Ya. Kemudian setelah itu juga nasihat beliau, usahakan guru atau pendidik itu bukan hanya berbicara saja, tapi langsung turun ke lapangan. Ya, bahkan beliau itu masya Allah ya, walau zakirallahi ahad, ana tidak memuji berlebihan, ana hanya menyampaikan beliau itu sampai nyapu ya, sampai nyapu di depan rumah beliau ya. Kadang kalau misalnya santrinya itu nggak ada uang, beliau langsung kasihkan uang jajan, terutama ana ya, ana beliau pernah berikan uang jajan. Ana nggak tahu apakah beliau masih ingat ketika ana juga pada saat itu menjadi muadzin di Ma'had Al-Furqan itu 2 tahun ya, dan beliau panggil ya, kata beliau ini bukan gaji tapi ini sebagai ungkapan terima kasih syukur ana kepada antum semuanya. Itu ada sekitar 3 orang muadzin itu dipanggil, dikasihkan ya 100 ribu satu orang itu. Jadi dari sini selain kita menasihati, kita juga memberikan yang terbaik kepada santri kita, memberikan suri tauladan yang baik dan menjadi guru yang dermawan. Nah, demikian Ustaz. Jadi intinya tadi beberapa poin besarnya dakwah bil hal itu lebih mengena ya Ustaz, daripada dakwah bil qaul, karena manusia itu terkadang ya melihat apa yang kita lakukan itu, bukan mendengar apa yang kita ucapkan seperti itu. Dan juga ya tahabu ya Ustaz. Sahih. Kita harus saling berbagi hadiah agar saling mencintai, timbul rasa cinta. Yang itu bisa ya, dengan itu harapannya dia bisa mendengar apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Ya, mungkin itu Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih telah membersamai kita di sini sampai akhir video. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa khairu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk masuk surga melalui pintu sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah." Barang siapa yang termasuk golongan orang yang suka bersedekah, maka ia dipersilahkan masuk melalui pintu sedekah. Muttafaq alaih. Mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu anak yatim dan duafa, penghafal Quran, Ma'had Imam Ibnu Katsir Bekasi. Gerakan 50.000, bangunan masjid lantai 2, bangunan Ma'had Akhwat. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451.
konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.